Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karen Evelyn Tenggeli dengan NIM A401240118. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi person. Kita akan membahas tentang pengertian uji korelasi person dan juga kita akan memecahkan satu studi kasus dengan mengolah data menggunakan SPSS. Untuk itu, ayo ikuti video ini dan kita akan belajar bersama-sama untuk memahami lebih dalam. Uji person atau person product moment merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel numerik. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pertama dan variabel kedua. Dalam uji person, hubungan antara variabel dapat bersifat positif. Jika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya ikut meningkat. Dikatakan negatif, jika variabel meningkat, maka variabel lainnya menurun. Dan dikatakan tidak ada hubungan jika perubahan satu variabel tidak mempengaruhi variabel lainnya. Kemudian, nilai korelasi person dilambangkan dengan huruf R dengan rentan negatif 1 sampai positif 1. Interpretasi nilai korelasi R sama dengan 0 yang dilambangkan dengan tidak ada hubungan, dan R mendekati positif 1 dengan hubungan positif yang sangat kuat, dan R mendekati negatif 1 dengan hubungan negatif yang sangat kuat. Selain melihat nilai korelasi, uji person juga melihat nilai signifikansi untuk menentukan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Dasar pengambilan keputusan di sini dapat dilihat dengan melihat jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, yaitu terdapat hubungan signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, tidak ada hubungan signifikan yang diartikan dengan 0. Kemudian HO adalah hipotesis 0, yang artinya tidak terdapat hubungan antara lama belajar dengan nilai ujian mahasiswa. Sedangkan H1 dengan dilambangkan dengan hipotesis alternatif, terdapat hubungan antara lama belajar dengan nilai ujian siswa. Kemudian kita lanjut pada studi kasus uji person. Di sini saya mengangkat studi kasus dengan judul hubungan lama belajar dengan nilai ujian mahasiswa menggunakan uji person. Di sini studi kasusnya di mana dalam proses pembelajaran, lama waktu belajar sering dianggap mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Mahasiswa yang belajar lebih lama biasanya memiliki pemahaman materi yang lebih baik, sehingga memperoleh nilai ujian yang lebih tinggi. Untuk membuktikan hal tersebut, dilakukan penelitian sederhana terhadap 20 mahasiswa dengan melihat hubungan antara lama belajar per hari dengan nilai ujian statistik menggunakan uji person. Nah, di sini kita sudah melihat saya mengangkat 20 sampel dari 20 mahasiswa. Kemudian dari 20 sampel mahasiswa ini, kita akan uji ke 20 sampel ini dengan menggunakan SPSS. Nah, kita akan masuk pada SPSS. Kita akan masuk pada SPSS dengan mulai mengolah data. Kemudian kita akan masuk ke variable view. Kita klik variable view. Kita akan memasukkan nama dari uji yang kita angkat tadi. Kita akan masukkan lama belajar dan nilai ujian siswa. Kita akan masukkan lama belajar. Kita akan masukkan lama belajar. Jangan lupa kita underscore lama belajar, kemudian kita enter, dan nilai ujian. Nilai
ujian. Kemudian kita underscore lagi. Kemudian pada bagian desimal kita akan ubah ke 0 agar semua data nanti kita akan mendapatkan data yang normal. Kemudian kita masuk ke data view. Pada data view kita akan memasukkan ke 20 sampel yang telah kita ambil tadi. Kita masuk ke Excel. Karena di Excel sudah ada semua data, jadi tinggal kita salin. Kita salin datanya. Kemudian kita masuk lagi ke SPSS. Kita paste lagi di SPSS. Kemudian kita masukkan yang nilai ujian lagi. Kita copy lagi yang ini. Kita copy teman-teman. Kita masuk lagi ke SPSS untuk kita masukkan. Nah, setelah kita mendapatkan atau setelah kita memasukkan semua sampel yang sudah kita ambil dari studi kasus yang kita angkat tadi, kita akan mencoba untuk mengolah datanya atau melihat apakah data ini normal dengan menggunakan uji korelasi Pearson. Nah, kita masuk ke analyze. Kemudian kita akan masuk ke correlate. Kemudian ke bivariate. Kita klik. Kemudian lama belajar dan nilai ujian ini kita akan masukkan ke variables. Kita masukkan, kemudian nilai ujian juga kita masukkan. Kemudian di sini kita continue. Di sini juga kita tidak ada, ya. Kemudian kita akan mencentang bagian Pearson dan to Thailand dan flag significant correlation. Kemudian kita oke. Dan data correlation akan keluar di sini. Kemudian kita akan menyamakan data yang sudah kita olah di SPSS, kita akan samakan dengan data yang sudah kita buat di makalah. Apakah data itu sama atau beda? Kalau dia sama berarti dia normal. Kalau dia beda berarti dia tidak normal. Kemudian kita akan samakan dengan yang di makalah. Kita akan masuk ke makalah lagi. Kemudian kita akan melihat di sini lama belajarnya, nilai ujiannya 984. Kita akan lihat ya teman-teman. Atau kita bagi layar saja. Nilai ujiannya 984. Ya sama ya teman-teman. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa nilai Pearson correlation dari lama belajar ini lebih besar dari 0,05. Jadi dia dapat diterima atau datanya normal. Kemudian signifikannya dua talentnya 0,00 dan nilai N-nya 20 dari 20 sampel. Kemudian Pearson correlation dari nilai ujian dia 984 dan di sini juga 984. Dan dia lebih besar dari 0,05, jadi dia datanya normal. Kemudian ini signifikan data talentnya 0,0, kemudian datanya 20 dari data sampel yang kita ambil. Kemudian dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan output SPSS pada tabel correlation diperoleh hasil sebagai berikut. Yang artinya nilai Pearson correlation antara variabel lama belajar dan nilai ujian siswa sebesar 0,984. Nilai signifikan 2 Thailand sebesar 0,000 dan jumlah sampel penelitian yang dilamakan dengan N sebanyak 20 responden.
Nah, nilai korelasi sebesar 0,984 menunjukkan bahwa hubungan antara lama belajar dengan nilai ujian termasuk hubungan yang sangat kuat dan bersifat positif atau normal. Hal ini berarti semakin lama mahasiswa belajar, maka nilai ujian yang diperoleh juga cenderung meningkat. Sementara itu, nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lama belajar dan nilai ujian adalah signifikan. Dengan demikian, HO ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara lama belajar dengan nilai ujian mahasiswa. Dengan demikian, semua data yang kita peroleh dari 20 sampel mahasiswa dan sudah kita olah di SPSS semuanya normal. Nah, dengan demikian materi yang dapat saya bawakan sudah selesai. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. God bless you.